Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika, utusan dari Yaman datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meminta kepada Rasulullah agar mengutus salah seorang sahabatnya yang bisa mengajari mereka Al-Quran dan agama. Aku akan mengutus bersama kalian orang kuat dan terpercaya, jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berita itu kemudian tersebar. Menjelang waktu zuhur, para sahabat termasuk Umar bin Khattab bergegas menuju masjid. Mereka berangkat lebih cepat agar bisa berada di shaf pertama dan berharap dialah yang ditunjuk oleh Rasulullah. Usai sholat zuhur, Rasulullah menengok ke kanan dan ke kiri. Tatapan beliau berhenti saat mengenai seseorang sahabat yang bertubuh kurus. Beliau memanggilnya sambil berkata, "Pergilah bersama mereka." Sahabat terpercaya ini lahir di tengah-tengah keluarga Quraisy. Namanya Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah Al-Fihri. Silsilah nasabnya bertemu dengan Rasulullah di kakek keenamnya, Fihr, yang bergelar Quraisy. Amir bin Abdullah biasa dipanggil dengan nama Abu Ubaidah. Perawakannya tinggi kurus, pribadinya menyenangkan, sikapnya ramah, lemah lembut dan tawadu. Banyak orang yang bersimpati kepadanya. Sahabat yang pemalu ini juga dikenal gagah berani dalam menghadapi musuh dan sangat cekatan bila menghadapi suatu urusan penting. Abu Ubaidah termasuk as-sabiqun al-awwalun atau pendahulu Islam. Ia masuk Islam sehari setelah Abu Bakar. Ia berikrar setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Maz'un, dan Al-Arqam bin Abi Al-Arqam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Dalam naungan Islam, Abu Ubaidah kemudian menjadi sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Ia membantu perjuangan beliau dengan penuh kesetiaan, tanggung jawab dan pengorbanan. Sebab itulah ia mendapat tempat yang istimewa di hati beliau. Dalam suatu kesempatan, beliau memberikan apresiasi kepada sahabat agung ini. Sambil memegang tangan kanan Abu Ubaidah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap umat memiliki orang kepercayaan dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah." Tidak mengherankan jika Abdullah bin Mas'ud sangat bangga padanya. Paman-pamanku yang paling setia sebagai sahabat Rasulullah cuma 3 orang. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah, sebut Abdullah bin Mas'ud. Kepercayaan itu ia dapatkan hingga akhir hayatnya. Di masa Khalifah Abu Bakar, Abu Ubaidah dipercaya sebagai pengawas Baitul Mal. Abu Bakar kemudian mengangkatnya menjadi gubernur Syam. Jabatan ini ia emban hingga masa Khalifah Umar bin Khattab. Tak lama kemudian Umar mengangkatnya sebagai panglima tertinggi di Syam menggantikan Khalid bin Walid. Setelah masuk Islam, Abu Ubaidah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Islam. Ia telah mengorbankan banyak waktu, harta benda dan tenaganya demi kejayaan Islam. Ia hampir tidak pernah absen dari momen-momen penting bersama Rasulullah. Ia mengikuti semua pertempuran yang dihadiri Rasulullah. Dan pengorbanannya yang luar biasa tampak pada saat terjadinya Perang Badar dan Perang Uhud. Dalam Perang Badar, Abu Ubaidah mendapatkan ujian yang sangat berat. Ia harus bertempur melawan ayahnya sendiri, Abdullah bin Al-Jarrah. Sebenarnya, Abu Ubaidah sudah berusaha menghindari ayahnya, tapi sang ayah terus mengejarnya dengan beringas. Saat terdesak, maka tak ada pilihan lain. Abu Ubaidah membunuh ayahnya sendiri. Atas kesetiaan terhadap agama yang melebihi hubungan keluarga ini, Allah memberikan pujian kepada Abu Ubaidah dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 22. Pada saat-saat genting dalam perang Uhud, ia tetap bertahan di samping Rasulullah bersama sebagian kecil sahabat yang lain. Saat perang sedang berkecamuk, Rasulullah terjatuh sehingga gigi depan beliau retak. Kening beliau luka dan pipi beliau tertancap 2 mata rantai baju besi beliau. Melihat keadaan beliau seperti ini,
Abu Bakar sangat iba dan ingin mencabutnya. Tapi ia dicegah Abu Ubaidah, biarkan aku yang mencabutnya. Abu Ubaidah tahu kalau ini dicabut dengan tangan Rasulullah pasti kesakitan. Akhirnya ia mencabutnya dengan gigi depannya. Di saat mata rantai pertama tercabut, satu giginya lepas. Begitu juga ketika mencabut mata rantai, satu lagi giginya ikut tercabut. Abu Bakar kemudian berkata, sebaik-baik gigi yang tanggal adalah gigi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ia membawa bendera Islam hingga ke Syam. Di bawah komandonya, umat Islam berhasil menaklukkan Syria, Yordania, Lebanon, dan Palestina. Sumbangsih dan pengorbanannya dalam kejayaan Islam membuat Umar bin Khattab selalu merindukannya. Seandainya saja rumah ini dipenuhi oleh orang-orang seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ungkap Sayyidina Umar di depan para sahabatnya. Pasca wafatnya Rasulullah, para sahabat berkumpul di Thaqifah Bani Sa'idah. Mereka bermusyawarah untuk menunjuk khalifah yang pertama. Umar bin Khattab lalu mengulurkan tangannya kepada Abu Ubaidah sambil berkata, aku memilih Anda dan bersumpah setia dengan Anda. Karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tiap-tiap umat memiliki orang kepercayaan. Dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah. Tapi Abu Ubaidah menjawab, aku tidak mau mendahului orang yang pernah disuruh oleh Rasulullah untuk mengimami sholat sewaktu beliau masih hidup. Akhirnya mereka sepakat memilih Abu Bakar menjadi khalifah pertama, sedangkan Abu Ubaidah didapuk menjadi penasehat dan pembantu utama bagi khalifah. Setelah Abu Bakar, jabatan khalifah pindah ke tangan Umar bin Khattab. Abu Ubaidah selalu dekat dengan Umar dan tidak pernah mendengar perintahnya kecuali sekali, yaitu pada saat Syriah dilanda wabah taun yang sangat mematikan. Umar datang dari Madinah sengaja ingin menemui Abu Ubaidah. Tetapi Umar tidak dapat masuk kota karena wabah penyakit ganas. Lalu Umar menulis surat kepada Abu Ubaidah sebagai berikut. Aku sangat ingin bertemu denganmu, tapi tidak dapat menemuimu karena wabah ganas yang sedang melanda kota. Karena itu, bila surat ini sampai ke tanganmu di malam hari, aku harap engkau temui aku di luar kota sebelum subuh. Bila surat ini sampai ke tanganmu siang hari, aku harap engkau berangkat sebelum petang. Abu Ubaidah membaca surat itu lalu berkata, aku tahu maksud Amirul Mukminin memanggilku. Beliau ingin aku agar menghindar dari wabah ini. Lalu ia menulis surat balasan kepada Umar yang isinya, Amirul Mukminin, aku mengerti maksud Anda memanggilku. Aku berada di tengah-tengah pasukan, sedang bertugas memimpin mereka. Aku tidak ingin meninggalkan mereka dalam ancaman bahaya untuk menyelamatkan diri sendiri. Aku tidak ingin berpisah dengan mereka sampai Allah memberi keputusan kepada kami semua, selamat atau mati. Maka bila surat ini sampai ke tangan Anda, maafkanlah aku tak dapat memenuhi permintaan Anda. Dan izinkanlah aku untuk tetap tinggal bersama mereka. Seusai membaca surat dari Abu Ubaidah, Umar pun menangis. Air matanya meleleh, deras di pipinya. Melihat Umar menangis, orang yang di sampingnya ikut bersedih dan bertanya, Amirul Mukminin, apakah Abu Ubaidah wafat? Tidak, jawab Umar, tetapi ia berada di ambang kematian. Dugaan Umar pun tidak salah. Tak lama kemudian Abu Ubaidah ikut terserang wabah taun yang konon menelan 70.000 korban jiwa lebih. Abu Ubaidah wafat pada usia 85 tahun. Ia dikebumikan di Yordania dengan iringan kabar surga dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.